semuanya, saya Deborah Kesha dan sangat senang berbagi topik mengenai perorganisasian materi pembelajaran pada sesi ini. Kita akan membahas lebih dalam tentang perorganisasian materi pembelajaran yang tentunya relevan untuk diterapkan dalam pembelajaran Anda. Jadi, ayo kita mulai! Selamat datang di video pembelajaran bagaimana cara dalam organisasi materi pembelajaran secara efektif. Dalam video ini kita akan belajar bagaimana menyusun materi pembelajaran yang tidak hanya informatif, tetapi juga memberdayakan siswa untuk belajar secara mandiri, aktif, dan kreatif. Kita akan membahas prinsip-prinsip penting, langkah-langkah efektif, dan tips praktis untuk memastikan materi pembelajaran Anda benar-benar berdampak positif di kelas. Siap? Mari kita mulai! Bayangkan, Anda sedang mengajar di sebuah kelas yang sangat beragam. Beberapa siswa sangat cepat memahami pembelajaran, sementara yang lain tampak kesulitan mengikuti. Materi yang Anda sampaikan terlihat menarik bagi sebagian siswa, tetapi sebagian lainnya justru merasa bosan. Hasilnya, tujuan pembelajaran tidak tercapai secara optimal. Pernahkah Anda mengalami hal ini? Situasi seperti ini menunjukkan pentingnya mengorganisasikan materi pembelajaran dengan efektif. Mari kita pelajari cara melakukannya agar proses belajar tidak hanya terarah, tetapi juga sesuai dengan kebutuhan semua siswa. Pengorganisasian materi pembelajaran adalah langkah krusial untuk memastikan proses belajar mengajar berjalan lancar dan mampu mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dengan perorganisasian yang tepat, materi pembelajaran tidak hanya menjadi informasi yang disampaikan, tetapi juga alat yang membantu siswa belajar secara aktif, mandiri, dan kreatif. Untuk mencapai hal ini, ada 3 prinsip utama dalam pengembangan materi pembelajaran yang harus diperhatikan. Pertama, relevansi materi pembelajaran harus sesuai dengan tujuan standar kompetensi dan kompetensi dasar. Misalnya, jika tujuan pembelajaran adalah siswa mampu menghafal fakta sejarah, maka materi yang diberikan harus berupa fakta sejarah, bukan konsep atau prinsip yang berbeda. Dengan relevansi yang tepat, siswa dapat fokus pada apa yang benar-benar penting untuk dipelajari. Kedua, konsistensi. Materi yang disusun harus konsisten dengan jumlah kompetensi dasar yang harus dicapai. Sebagai contoh, jika ada 2 kompetensi dasar dalam suatu pelajaran, maka materi yang harus disajikan juga harus mencakup kedua kompetensi tersebut. Misalnya, dalam pelajaran bahasa Inggris, siswa tidak hanya belajar struktur teks deskripsi, tetapi juga objek yang dideskripsikan. 3. Adekuensi atau kecukupan. Materi harus memadai untuk membantu siswa menguasai kompetensi dasar, tidak kurang dan tidak berlebihan. Jika terlalu sedikit, siswa mungkin tidak mendapatkan pemahaman yang cukup. Sebaiknya jika terlalu banyak, mereka bisa kewalahan dan kehilangan fokus. Setelah memahami prinsip-prinsip dasar, langkah berikutnya adalah menyusun bahan ajar secara efektif. Berikut ini adalah langkah-langkah yang dapat Anda terapkan. Identifikasi faktor pada kompetensi dasar mulailah dengan memahami kompetensi dasar yang harus dicapai siswa. Hal ini akan menjadi acuan utama dalam menyusun bahan ajar. Berorientasi pada kebutuhan individual siswa, sesuaikan bahan ajar dengan kebutuhan dan kemampuan siswa. Pastikan bahwa materi yang disusun relevan untuk semua siswa, termasuk mereka yang memiliki kecepatan belajar berbeda. Melibatkan siswa dalam penyusunan bahan ajar, libatkan siswa dengan meminta masukan atau memberikan kesempatan untuk memilih topik yang menarik bagi mereka. Ini dapat meningkatkan rasa memiliki terhadap pembelajaran. Menentukan jenis bahan ajar yang cocok. Pilih format bahan ajar yang sesuai seperti video, modul, atau presentasi tergantung pada kebutuhan pembelajaran dan preferensi siswa. Memilih referensi bahan ajar. Gunakan sumber referensi yang valid dan relevan untuk memastikan keakuratan materi. Menyusun struktur bahan ajar.
Susun materi secara sistematis dengan pembagian yang jelas, mulai dari pendahuluan, isi, hingga penutup. Perhatikan keterbacaan bahasa yang digunakan. Pastikan bahasa yang digunakan sederhana, mudah dipahami, dan sesuai dengan tingkat kemampuan siswa. Gunakan media visual dan interaktif. Tambahkan elemen visual seperti diagram atau gambar, atau video untuk membuat bahan ajar lebih menarik dan membantu siswa memahami materi dengan lebih baik. Masukkan contoh dan latihan. Berikan contoh nyata dan latihan untuk membantu siswa menerapkan materi yang telah dipelajari. Evaluasi dan revisi secara berkala. Tinjau kembali bahan ajar secara berkala untuk memastikan bahwa materi tetap relevan, akurat, dan efektif dalam mendukung pembelajaran. Pengorganisasian materi pembelajaran yang baik bukan hanya tentang menyusun informasi, tetapi juga tentang memastikan materi tersebut mendukung siswa untuk belajar secara maksimal. Dengan mengikuti prinsip-prinsip relevansi, konsistensi, dan kecukupan, serta menerapkan langkah-langkah efektif dalam menyusun bahan ajar, Anda dapat menciptakan pengalaman belajar yang bermakna bagi siswa Anda. Selamat mencoba dan teruslah berinovasi untuk menciptakan pembelajaran yang lebih baik.